Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi bagaimana kabarnya semua? Nah, saya kira baik-baik ya, saya harap juga baik-baik dan sehat-sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas core value ASN berakhlak yang terakhir, yaitu kolaboratif. Nah, ini tuh core value yang ketujuh, jadi terkait kerjasama di dalamnya. Jadi sebelum kita masuk, kembali saya perkenalkan, nama saya Fadil Zili Ikram, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek. Saya merupakan anggota kelompok 3, angkatan 8, gelombang 3. Oke, supaya kita tidak berbasa-basi lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan terkait kolaboratif. Nah, di sini konsep pembahasannya atau topik yang akan dibahas itu berkaitan dengan konsep kolaboratif, pemerintahan kolaboratif atau collaborative governance, whole of government, WOG, kemudian perilaku kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan. Jadi di sini tidak mesti berurutan. Bisa saja ada yang lebih duluan dibahas terlebih dahulu, tapi ini mencakup keempatnya dan ada beberapa juga tambahan penjelas di dalamnya. Nah, konsep kolaboratif. Jadi menurut Dyer and Singh pada tahun 1908 dalam Celik et al. Celik DKK pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa kolaborasi berkaitan dengan nilai yang dihasilkan dari sebuah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Jadi, ya kembali lagi ke yang tadi saya jelaskan, ada kerjasama. Nah, kemudian kolaborasi juga merupakan proses yang kompleks, yang membutuhkan berbagi pengetahuan yang terencana dan disengaja, di mana hal ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Jadi, direncanakan dan disengaja. Nah, terakhir, itu tadi menurut Lindeck dan Sickert pada tahun 2005. Nah, menurut Gray pada tahun 1989, kolaborasi merupakan proses di mana pihak-pihak dengan keahlian berbeda yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah dapat mengeksplor perbedaan secara konstruktif dan menemukan solusi baru terhadap masalah yang akan lebih sulit dipecahkan tanpa perspektif lain. Jadi mereka ini bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang kalau sendiri bakalan sulit atau bahkan tidak bisa dipecahkan. Ini konsep kolaborasi. Nah, kita masuk ke collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif. Nah, pemerintahan ini merupakan proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Jadi, melibatkan kebersamaan tadi, melibatkan lebih dari satu pihak. Nah, pemerintahan kolaboratif ini juga merupakan pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik ikut serta melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada mufakat dan konsultatif, dan juga bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Jadi, ada kerjasama antara lembaga. Nah, ada kerjasama dua atau lebih. Jadi tidak harus dua, boleh lebih. Nah, pemerintahan kolaboratif ini juga merupakan sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Jadi adanya tanggung jawab bersama, adanya tujuan bersama, sehingga mereka saling bekerja sama. Nah, di sini saya mau menjelaskan terkait model pemerintahan kolaboratif yang dikemukakan oleh Ansen dan Guest pada tahun 2012. Nah, kita lihat di sini kondisi awal. Jadi kondisi awal di sini ada terkait kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan. Jadi
perlu dilihat starting condition-nya, kekuatannya bagaimana, lembaga-lembaganya, sumber daya yang dimiliki bagaimana, pengetahuan tentang masalah yang akan dipecahkan bersama, atau the common enemy yang akan diberantas. Common enemy di sini dalam artian juga masalah-masalah itu ya. Kemudian perlu juga dilihat terkait starting condition-nya itu mengenai riwayat kerjasama dan konflik. Nah, perlu dilihat apakah antara lembaga ini pernah kerjasama sebelumnya atau belum, atau mungkin bahkan jangan sampai pernah bersih tegang atau konflik. Nah, itu juga perlu dilihat starting condition-nya. Karena, oke, saya ingatkan di sini tanda panah hitam ini berarti mempengaruhi ya. Jadi, kekuatan sumber daya dan pengetahuan, serta riwayat kerjasama dan konflik, yaitu tingkat kepercayaan awal, memengaruhi insentif, memengaruhi kendala bagi partisipasi ke depannya. Jadi harus diperhatikan yang seperti ini, karena ini sangat mempengaruhi ke depannya. Nah, kondisi awal ini mempengaruhi proses kolaboratif itu sendiri. Nah, proses kolaboratif itu sendiri kan dimulai dengan dialog tatap muka. Kalau sekarang mungkin bisa saja melewati Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Nah, dialog tatap muka ini merupakan negosiasi yang baiknya dilakukan dengan baik-baik dan bersungguh-sungguh. Karena itu menunjukkan bahwa kita serius mau memecahkan masalah ini, masalah yang ada. Nah, dialog tatap muka atau negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh ini mempengaruhi pembangunan atau kita yang membangun kepercayaan. Nah, karena mungkin dilihat kita bersungguh-sungguh dengan baik dalam bernegosiasi, maka hal ini dapat membangun kepercayaan lebih tinggi lagi. Yang sebelumnya mungkin pernah bekerja sama, atau yang sebelumnya belum pernah bekerja sama, ya lembaga mitra atau yang partner kerja sama kita akan lebih percaya kepada kita. Kalau sebelumnya mungkin pernah terjadi konflik, maka negosiasi ini mungkin dilakukan dengan cara memastikan dan meyakinkan bahwa kedepannya kita ini akan kerjasama dan konflik itu masa lalu. Dan masa lalu itu jadi pelajaran dan kita sekarang saling berteman, saling berkoordinasi, kolaborasi. Itu tadi terkait membangun kepercayaan. Nah, kalau kepercayaan sudah dibangun, maka kita harus memiliki komitmen terhadap proses. Jadi harus adanya pengakuan saling ketergantungan, kepemilikan bersama terhadap proses. Jangan ada yang menganggap bahwa kau tidak memiliki ini proses, hanya kami yang memiliki. Nah, tidak boleh seperti itu. Kemudian keterbukaan untuk mengeksplor keuntungan bersama. Jadi ada keterbukaan juga, namanya juga orang kerjasama ya. Ya, ada keterbukaan. Nah, komitmen terhadap proses ini mempengaruhi pemahaman bersama. Nah, kalau kita sudah memiliki komitmen terhadap proses yang jelas, maka hal ini mempengaruhi pemahaman bersama kita. Pemahaman bersama itu terkait misi yang jelas, definisi permasalahan bersama. Jadi, apa yang kita anggap menjadi masalah itu harus sama definisinya dengan lembaga atau pihak yang bekerja sama dengan kita. Kita harus sama, oh kita melihat masalahnya ini yang dimaksud masalah seperti ini. Harus sama. Misinya juga harus jelas. Jangan sampai kita bekerja sama yang misinya tidak jelas. Apa yang mau diselesaikan kalau seperti itu? Kemudian ada identifikasi nilai bersama. Nah, pemahaman bersama ini mempengaruhi penetapan outcome antara, yaitu small win-nya. Kemudian ada rencana strategis dan pencarian fakta bersama. Nah, kemudian penetapan outcome antara ini juga mempengaruhi dialog tatap muka itu sendiri. Jadi ini sebagai suatu siklus saling mempengaruhi. A mempengaruhi B, B mempengaruhi C. Jadi sebagai siklus ya lebih tepatnya. Nah, proses kolaboratif itu sendiri dipengaruhi juga oleh yang namanya kepemimpinan fasilitatif, termasuk dalam hari ini pemberdayaan. Jadi harus adanya pemberdayaan. Selain itu dipengaruhi oleh desain institusional. Dalam hal ini berkaitan dengan inklusivitas partisipatif, keeksklusifan forum, aturan dasar yang jelas. Jadi harus ada aturan dasar yang jelas di sini ya.
tidak boleh ada yang tidak jelas, apalagi mengenai aturan-aturan dasarnya. Kemudian transparansi proses, kembali lagi tadi ke transparansi. Jadi harus ada keterbukaan lah terkait prosesnya. Nah, ini semua terkait model pemerintahan kolaboratif yang dikemukakan oleh Ansen dan Guest. Jadi sudah lumayan menjelaskan bagaimana sih model pemerintahan kolaboratif itu, jadi ada banyak di dalamnya. Nah, untuk memulai menerapkan ini otomatis kembali ke tadi, ada kondisi awal atau starting condition-nya, mulai dari kekuatan yang dimiliki lembaga, sumber dayanya, pengetahuannya, terus ada juga riwayat kerjasama dan konflik, ini semua yang harus diperhatikan. Oke. Jadi itu terkait model pemerintahan kolaboratif. Nah, kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Jadi ada tadi kolaborasi, terus ada pemerintahan kolaboratif, kemudian yang dibahas ini kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Jadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah menurut Custom Method 2021 itu pertama kepercayaan. Nah, seperti yang tadi, di model yang tadi ada trust building, ada membangun kepercayaan. Kalau kita tidak percaya satu sama lain, bagaimana mau kerja sama? Kemudian ada pembagian kekuasaan, jadi pembagiannya itu harus adil dan menurut porsi dan keahlian masing-masing. Nah, gaya kepemimpinannya di sini, ya terus terang sebaiknya bersifat leadership nantinya. Jangan seperti kayak hanya menyuruh-nyuruh saja, tidak ada arahan, tidak ada bimbingan, dan lain-lain. Kemudian ada strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif, dan antara entitas publik. Jadi harus efisien dan efektif juga. Karena kalau tidak efisien dan efektif, maka ya tentu ada kerugian ke depannya. Nah, sedangkan faktor yang menghambat di sini yaitu ketidakjelasan batasan masalah. Karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Jadi ada ketidakjelasan batasan masalahnya itu sampai mana sih? Nah, ini disebabkan karena perbedaan pemahaman. Kemudian dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Jadi kita lihat di modelnya tadi, aturan dasarnya itu harus jelas. Nah, kalau tidak jelas, maka dia akan menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah ini. Nah, itu tadi terkait kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Kita pindah ke whole of government, WOG atau WOG. Jadi ini merupakan konkretisasi kolaborasi pemerintahan. Jadi whole of government ini merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi, jadi ada beberapa sektor, oke? Jadi ada beberapa sektor dalam pemerintahan yang saling bekerja sama satu sama lain, baik itu mungkin 2 atau lebih sektor atau bahkan keseluruhan sektor juga bisa saja termasuk. Oke, jadi di sini ada kerjasama antar beberapa atau bahkan keseluruhan sektor. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, apa sih keuntungan dari WOG atau whole of government ini? Pertama, dia berfokus pada outcome atau hasil. Nah, jadi berfokus pada hasil yang tidak dapat dicapai jika lembaga tersebut bekerja sendiri. Jadi kembali tadi ke konsep kolaboratif. Kemudian ada namanya boundary spanning. Jadi implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Kemudian ada namanya enabling. Jadi WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang lebih kompleks. Dan terakhir yaitu strengthening prevention. Jadi WOG ini mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Jadi kalau ada masalah yang kalau dibiarkan dia berkembang lebih jauh dan masalah itu
kompleks dan kalau diselesaikan oleh satu lembaga atau instansi akan sangat sulit atau bahkan tidak bisa, maka ya whole of government ini solusinya. Jadi ini sangat menguntungkan yang namanya whole of government ini. Nah, bentuk WOJ sendiri itu ada integrating service delivery, yaitu proses penyatuan pemberian layanan kepada publik, koordinasi dan kolaborasi, pemerintah yang horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, integrating and rebalancing governance, kontrol politik dan otonomi administrasi seperti Inggris, culture change, konsep-konsep sosial blue, yaitu perekat, dan budaya organisasi. Nah, sebagai contoh saja ini terkait ISD, Integrating Service Delivery, ya, proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Kalau kemarin mungkin kita bisa lihat terkait salah satu contoh kecil pendaftaran CPNS. Nah, di situ kita itu sudah tidak sudah adalah database dari lembaga pemerintahan yang dimasukkan ke dalam situs pendaftaran CPNS, sehingga ketika kita memasukkan NIP, maksud saya ketika kita memasukkan nomor induk kependudukan dan terus kita sinkronisasi, data kita langsung muncul. Kemudian ada juga contoh seperti itu di pembuatan SIM dan lain-lain. Jadi saya kira ada banyak, bukan cuma seperti contoh yang saya sebutkan tadi terkait data yang sudah tersinkronisasi semua. Nah, ada juga proses-proses penyatuan yang bahkan bukan hanya melibatkan data-data tersebut, melainkan kolaborasi antar lembaga pemerintah. Jadi ada banyak macam, itu tadi hanya contoh kecil. Nah, dalam mempraktekkan WOG, praktek WOG sendiri itu berupa penguatan koordinasi antar lembaga. Jadi, mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Nah, kita bisa lihat di contohnya di Indonesia sekarang ini. Dari dulu sampai sekarang selalu ada terjadinya perampingan. Dirampingkan, meskipun memang tidak menutup kemungkinan adanya lembaga-lembaga baru. Nah, kalaupun ada lembaga baru, itu berarti ada isu atau masalah tertentu yang memang harus dibuatkan lembaga tersebut. Urgent, makanya dibuatlah lembaga baru. Kedepannya ya bisa jadi dia permanen atau merger atau bergabung istilahnya dengan lembaga lain, membentuk suatu lembaga. Nah, kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus. Jadi pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Nah, yang ketiga membentuk gugus tugas dalam praktek WOG ini. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Nah, kalau kita lihat contoh yang sering kita lihat itu mulai di tahun 2020. Ya sebenarnya banyak ini gugus tugas. Tapi yang kita lihat sehari-hari di TV dari tahun 2020 ada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jadi dibentuk gugus tugas ini untuk menangani pandemi kita yang sekarang ini dengan cepat. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang ya sudah mulai terlihat ya, sudah mulai bisa dilihat lah. Ketimbang dulu di awal-awal ya jelas saja belum, tapi saya kira gugus tugas percepatan penanganan COVID kemarin sudah betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi ini merupakan pembentukan lembaga koordinasi di luar struktur formal. Koalisi sosial, ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antara sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Jadi itu tadi terkait praktek-praktek WOG. Nah, yang kita sering lihat mungkin yang belakangan ini terkait gugus tugas ini. Yang dulu seringkali muncul di TV-TV atau di internet-internet. Nah, kemudian terakhir yaitu terkait tantangan praktek WOG ini atau WOG ini. Pertama yaitu terkait kapasitas SDM dan institusi.
Nah, kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Jadi ini juga merupakan sebuah tantangan terkait praktik WOG ke depannya. Kemudian ada yang namanya nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Jadi ini juga termasuk nilai dan budaya organisasi-organisasi. Nah, yang terakhir yaitu terkait kepemimpinan. Nah, ini menjadi kunci penting untuk melaksanakan atau mengimplementasikan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu akomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi ini terkait tantangan praktek WOG itu sendiri. Nah, kita bisa lihat tadi kepemimpinan juga masuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi WOG itu sendiri. Nah, terima kasih. Jadi saya kira sekian terkait bincang-bincang seputar core value ke-7 dari berakhlak, yaitu kolaboratif. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada typo atau kesalahan kata, dan saya mengucapkan terima kasih kalau telah mendengarkan sampai sejauh ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Bye-bye.